6 Juli 2023, kisah terbaru dari novel Dokter Tanpa Tanding Ye Kui dilanjutkan lagi dengan judul kali ini adalah Trik Adu Domba Ye Kui. Selamat mendengarkan kisah ini. Sebelum Ye Kui keluar dari sarang naga yang terkubur, dia mengeluarkan pil penyamaran dan meminumnya, langsung berubah menjadi penampilan naga bodhisattva. Dari sini kisah dokter tanpa tanding Ye Kui berlanjut. Dia menemukan pakaian lain dari klan Yin yang untuk dikenakan. Meskipun dia tahu bahwa akan sulit untuk menyamar di bawah hidung beberapa orang suci yang kuat, tapi cara dengan kemungkinan terkecil pun perlu dicoba. Setelah melakukan semua persiapan, Ye Kui menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari sarang naga penguburan. Begitu dia keluar, hawa dingin sedingin es menyatu dari segala arah. Ye Kui hanya merasa seperti ditusuk oleh pisau tajam, kulitnya ingin pecah dan sakit. Itu murid dari klan Yin Yang. Shen Xuan dari Tanah Suci Sage Primordial agak terkejut, lalu bertanya kepada senior ketiga dari klan Yin Yang, bukankah hanya satu orang dari klan Yin Yang Mu yang masuk, Qitian, kapan anak ini masuk? Senior ketiga juga tampak bingung dan bertanya, hei, siapa kamu? Ye Kui membungkuk kepada sesepuh ketiga dan berkata, Junior Naga Bodhisattva, beri hormat kepada para sesepuh. Senior ketiga tertegun. Naga Bodhisattva, murid baru yang telah diterima oleh Bapak Surgawi. Kapan dia masuk? Apakah Bapak Surgawi menggunakan suatu teknik rahasia dan mengutusnya masuk? Leluhur keluarga Shen berkata dengan suara dingin, Ye Changsheng, apakah menurutmu kamu bisa pergi dari sini hanya karena kamu berpura-pura menjadi murid klan Yin Yang? Jangan bermimpi, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Ye Kui mendongak dan hatinya tenggelam. Leluhur keluarga Shen. Kutu kupret, orang tua ini datang cukup cepat. Ye Kui mengutuk dan dengan cepat menyapu sekilas, menemukan bahwa selain leluhur keluarga Shen dan 5 pembudidaya sage, ada 2 orang lainnya. Salah satu dari mereka yang dikenali Ye Kui sebagai Tuan Li Jian. Ye Kui telah melihat wajah pucat Li Changqing ketika Li Jian menggunakan teknik memanggil dewa di sarang naga pemakaman. Orang lain yang belum pernah dilihat Ye Kui sebelumnya. Orang itu mengenakan jubah ungu, mengenakan mahkota emas di kepalanya, dengan aura yang luar biasa, dia tampak seperti seseorang yang telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Siapakah orang ini? Dari penampilannya, saya khawatir dia tidak lebih lemah dari leluhur keluarga Shen. Saat Ye Kui merenung, pria itu berbicara. Ye Changsheng, saya Xiao Chonglou, ayah baptis klan perbaikan surga, katakan padaku, siapa yang menghabisi Xiao Yisen? Semprul, rupanya orang ini adalah master klan dari klan pengubah surga. Ini akan masalah besar. Ye Kui terlalu malas untuk terus menyamar sebagai naga bodhisattva dan langsung melepas penyamarannya, mengungkapkan penampilan aslinya. Ketika leluhur tua keluarga Shen melihat penampilan asli Ye Kui, matanya memerah. Ye Changsheng, kamu menghabisi cucuku, saya akan membuatmu membayarnya. Leluhur tua keluarga Shen mengangkat tangannya dan menebas Ye Kui dengan pedang Qi. Plak, Xiao Chonglou tiba menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan pedang leluhur tua keluarga Shen, Qi, dan berkata, leluhur tua, tolong tunggu sebentar. Ye Changsheng, cepat katakan padaku, siapa yang menghabisi anakku? Ye Kui memandang Xiao Chonglou dengan senyum tipis dan berkata, ingin tahu. Bantu saya menghabisinya. Ye Kui menunjuk ke orang tua keluarga Shen dan berkata kepada Xiao Chonglou, selama kamu menghabisinya, saya akan memberitahu kamu bagaimana Xiao Yisen meninggal. Xiao Chonglou tertawa dingin, kamu ingin menghabisi seseorang dengan tanganku, kamu tidak begitu berani. Kutu kupret kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahkanku melakukan apapun. Bagaimana anakku bisa mati? Ye Kui berkata dengan tenang, jika kamu ingin tahu bagaimana Xiao Yisen meninggal, lakukan apa yang saya katakan, jika tidak, saya tidak akan memberi tahu kamu. Apakah kamu pikir jika kamu tidak memberitahuku, saya tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Tangan besar Xiao Chonglou mengulurkan tangan dan meraih Ye Kui, dan dia berteriak, cari jiwamu. Ye Kui Lao merasa bahwa tangan Xiao Chonglou dipenuhi dengan kekuatan misterius, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, dan seolah-olah Yuan Shen-nya akan meninggalkan tubuhnya.
Wus, Ki pedang muncul dan memotong punggung tangan Xiao Chonglou. Percikan api melesat ke segala arah, dan seketika telapak tangan Xiao Chonglou terguncang. Orang yang menyerang tidak lain adalah leluhur tua keluarga Shen. Xiao Chonglou menoleh dan menatap leluhur keluarga Shen dengan ketidakpuasan dan berkata, "Apa maksudmu? Saya akan membantumu mencari jiwanya." Leluhur keluarga Shen berseru. Dia tahu bahwa Ye Kui memiliki api asing kelas raja di tubuhnya. Jika dia tidak menghentikan Xiao Chonglou, maka Xiao Chonglou akan segera tahu bahwa Ye Kui memiliki api asing kelas raja. Leluhur keluarga Shen juga ingin tahu apakah warisan Raja Naga telah jatuh ke tangan Ye Kui. Dia tidak boleh membiarkan orang lain mencari jiwa Ye Kui. Dia harus melakukannya sendiri. Leluhur tertua keluarga Shen mengayunkan telapak tangannya dan menyelidikinya. Sebuah tangan besar seperti batu asa, membuat suara gemuruh saat menutupi ke arah Ye Kui. Su 3. Ye Kui tidak ragu-ragu dan segera melemparkan satu langkah ke langit dan mulai kabur untuk menyelamatkan nyawanya. Dia mengerti bahwa hanya dengan kemampuan kultivasi yang dia miliki, tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi leluhur keluarga Shen, dan alasan dia melakukannya adalah karena dia tidak ingin leluhur keluarga Shen mencari jiwanya. Karena, dia memiliki senjata dewa padanya. Mau kabur? Gak semudah itu bro. Leluhur keluarga Shen tertawa dingin saat tangannya yang besar bergeser ke arah dan menyusul Ye Kui dalam sekejap mata. Sebelum telapak tangannya bisa meraih Ye Kui, angin kencang yang kuat mengangkat Ye Kui dan meludahkan darah dari mulutnya. Ye Kui tidak peduli dengan luka-lukanya dan berusaha untuk kabur lagi. Tidak ada gunanya kamu berusaha kabur dariku, kamu bahkan lebih lambat dari seekor kura-kura. Sosok leluhur keluarga Shen berkedip-kedip seolah-olah dia hanya sementara, mencegat di depan Ye Kui dan melepaskan aura pembudidaya Raja Sage. Ye Kui langsung tidak bisa bergerak. Bagian dari langit dan bumi tempat Ye Kui tinggal benar-benar terlarang. Tuan-tuan, Ye Changsheng menghabisi cucuku. Saya akan membawanya kembali ke klan pedang King Yun dan mengeksekusinya dengan menghukum pancung. Leluhur keluarga Shen selesai berbicara dan bersiap untuk menangkap Ye Kui dan meninggalkan tempat itu. Tanpa diduga, Xiao Chonglou dan para pembudidaya suci lainnya mengepung Ye Kui dan leluhur keluarga Shen. Kamu belum bisa membawanya pergi. Xiao Chonglou berkata, dia masih belum memberitahu saya siapa yang menghabisi anak saya. Li Changqing berkata, saya juga ingin tahu bagaimana murid saya Li Jian meninggal. Senior ketiga dari klan Yin yang berkata, Kitian adalah murid pribadi Bapak Surgawi dan putra dewa nomor 1 dari klan Yin yang kita. Dia meninggal di sarang pemakaman naga tanpa alasan. Jika saya bahkan tidak tahu siapa pemusnahnya, saya tidak akan bisa menjelaskan kepada Bapak Surgawi kembali. Para pembudidaya suci yang tersisa juga angkat bicara satu demi satu, semuanya menjelaskan bahwa mereka ingin tahu bagaimana putra dewa mereka sendiri meninggal dan ingin tahu siapa pemusnahnya. Leluhur tertua keluarga Shen mengerutkan kening. Dia awalnya ingin membawa Ye Kui keluar dari tempat ini, kemudian mendapatkan api asing tingkat raja dan mencari tahu apakah warisan Raja Naga ada di tangan Ye Kui sebelum menghabisi Ye Kui untuk membalas kematian Shen Tianzeng. Tapi sekarang, dengan Xiao Chonglou dan yang lainnya menghalangi, tidak akan mudah baginya untuk membawa Ye Kui pergi. Apa yang harus dilakukan? Leluhur keluarga Shen berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa Ye Kui pergi dengan paksa. Masalah Ye Kui yang memiliki api asing setingkat raja di tubuhnya tidak akan diketahui oleh yang lain. Sebelum leluhur keluarga Shen bisa bergerak, Ye Kui angkat bicara. Ye Kui memandang Xiao Chonglou dan berkata, kamu ingin tahu bagaimana Xiao Yisen meninggal? Baiklah, saya akan memberitahumu, saya yang menghabisinya. Lelucon, Xiao Chonglou sama sekali tidak mempercayainya dan berkata, putraku berada di puncak Tong Sen dan memiliki kekuatan untuk menyerang orang suci di seluruh papan, bahkan orang yang kuat di alam orang suci awal tidak akan bisa menghabisinya. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu menghabisi anakku, ini sama sekali tidak mungkin. Ye Kui tertawa, kamu benar, dengan kekuatanku, saya secara alami tidak bisa menghabisi Xiao Yisen, tapi saya punya penolong. Seorang penolong. Tatapan Xiao Chonglou tenggelam saat dia bertanya, siapa? Ye Kui memandang senior ketiga dari klan Yin Yang dan berkata dengan senyum lebar, Kitian. Benar-benar omong kosong. Begitu kata-kata Ye Kui keluar dari mulutnya, senior ketiga dari klan Yin Yang berteriak, Kitian dan Xiao Yisen adalah saudara, bagaimana mungkin dia membantumu menghabisi Xiao Yisen?
Klan Yin Yang dan klan perbaikan surga kita adalah sekutu, Qitian dan Xiao Yisen adalah sekutu, dia tidak akan pernah menghabisi Xiao Yisen. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, hati-hati saya akan memotong lidahmu. Senior ketiga mengatakan ini, dan dengan hormat berkata kepada Xiao Chonglou, klan guru Xiao, Ye Changsheng jelas berbohong, harap berhati-hati. Xiao Chonglou mengabaikan senior ketiga dan bertanya, Ye Changsheng, mengapa Qitian membantumu menghabisi anakku? Tentu saja itu untuk warisan Raja Naga. Ye Kui berkata, orang ini Qitian cukup jahat, dia menyerang Xiao Yisen dengan Yin Yang Stinger saat Xiao Yisen dan Shen Tianzeng bertarung sampai terhenti, sementara Xiao Yisen tidak memperhatikan. Xiao Yisen lengah dan terkena duri Yin Yang dan terluka parah. Ye Kui memandang Xiao Chonglou dan berkata, tahukah kamu? Setelah Xiao Yisen dipukul oleh duri Yin Yang, nafasnya mengalir dengan cepat dan dia terus memuntahkan darah, berguling-guling di tanah karena kesakitan. Saya benar-benar tidak tega melihat Xiao Yisen menderita, jadi saya mengirimnya dalam perjalanan. Kamu harus berterima kasih kepada saya, sayalah yang membantu membebaskan putramu dari penderitaan hidup. Kamu diam. Senior ketiga tiba-tiba meraung ke arah Ye Kui, Ye Changsheng, jangan memuntahkan darah dan membalikkan yang benar dan yang salah. Saya tahu Qitian dengan sangat baik, dia memiliki karakter yang baik dan tidak akan pernah menyerang Xiao Yisen. Ye Changsheng, Master Klan Xiao tidak akan mempercayai omong kosongmu sama sekali. Xiao Chonglou tiba-tiba berbicara, saya percaya. Wajah senior ketiga menegang dan dia buru-buru berkata, Klan Guru Xiao, kamu tidak bisa mempercayainya, anak ini tidak memiliki niat baik. Xiao Chonglou berkata, tingkat kultivasi Ye Changsheng rendah, jadi dia tidak bisa menjadi tandingan putra saya. Dari mereka yang memasuki sarang pemakaman naga, hanya Qitian dan Shen Tianming yang menjadi lawan anakku. Shen Tianming berasal dari klan pedang King Yun, putraku pasti akan menjaganya. Tetapi untuk Qitian, putraku pasti tidak akan menjaganya, karena dia adalah sekutu. Tapi dia salah mempercayai sekutunya, dan itulah mengapa dia berhasil diserang oleh Qitian secara diam-diam. Xiao Chonglou mengertakkan gigi dan berkata, Bapak Surgawi benar-benar telah mendidik seorang murid yang baik. Senior ketiga panik dan berkata dengan segera, Klan Master Xiao, kamu tidak dapat mempercayai kata-kata Ye Changsheng, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia mencoba memprovokasi hubungan antara kedua klan kita? Senior ketiga berteriak pada Ye Kui, bagus untukmu Ye Changsheng, kamu tahu kamu sekarat dan kamu ingin menabur perselisihan antara kami dan klan perbaikan surga, hatimu bisa dihukum. Saya akan menghabisimu. Senior ketiga mengangkat telapak tangannya dan menamparnya ke arah Ye Kui. Leluhur keluarga Shen hendak menghentikannya ketika tiba-tiba, tang, der, siur, sebuah tangan besar turun dari langit, langsung menjatuhkan senior ketiga ke tanah dan menghancurkan tubuhnya menjadi berantakan. Xiao Chonglou telah menyerang. Xiao Chonglou memandang senior ketiga dan berkata dengan suara dingin, karena kamu terus mengatakan bahwa Qitian tidak akan menghabisi anak saya, mengapa kamu terburu-buru untuk menghabisi Ye Changsheng? Apakah hatimu lemah? Atau apakah kamu ingin menghabisinya tanpa bukti? Itu tidak benar, Tuan Xiao, dengarkan penjelasan saya. Senior ketiga panik dan berkata, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Ketika saya mengetahuinya, saya akan memberikan penjelasan. Tidak perlu. Telapak tangan Xiao Chonglou terbanting ke bawah. Wus, bo, senior ketiga dihantam ke bumi, dan saat Yuan Shen-nya hancur, debu beterbangan dan menguburnya. Yang lain terkejut, tidak menyangka Xiao Chonglou akan menyerang dengan begitu tegas, menghabisinya segera setelah dia mengatakan akan melakukannya. Apakah mereka tidak takut aliansi antara 5 klan akan bubar? Adapun Ye Kui, dia malah tersenyum, bagus sekali, layak menjadi ayah baptis klan perbaikan surga, mendominasi. Xiao Chonglou menatap dingin ke arah Ye Kui, Xiao Yisen telah mati di tangan Ye Kui pada akhirnya, dia tidak berniat melepaskan Ye Kui. Li Changqing bertanya, Ye Changsheng, saya bertanya kepada kamu, di tangan siapa murid saya Li Jian mati? Ye Kui berkata, saya yang menghabisinya. Li Changqing mengangkat alisnya, menahan amarahnya, dan berteriak dengan tegas, mengapa kamu menghabisi Li Jian? Untuk membantunya, Ye Kui berkata,
Untuk membuat Li Jian mengungkapkan metode untuk memecahkan formasi, para jenius itu memaksa dan membujuknya, jadi Li Jian tidak punya pilihan selain menggunakan teknik Dewa Pemanggil, yang menyebabkan cedera besar pada vitalitasnya. Beberapa orang itu berjanji di permukaan bahwa mereka akan mengirim Li Jian dengan selamat keluar dari sarang pemakaman naga, tetapi pada akhirnya, mereka pergi untuk menemukan warisan Raja Naga dan tidak peduli dengan kematian Li Jian. Mengetahui bahwa dia tidak akan mendapatkan warisan Raja Naga, Wu Qinghao berbalik dan berurusan dengan Li Jian, membantai semua murid Tanah Suci Taichu, dan merampas harta yang dibawa Li Jian, dan memberinya racun yang aneh. Racun itu tidak akan menghabisi seseorang dengan segera, itu hanya akan menyebabkan daging dan Yuan Shen perlahan-lahan berubah menjadi air. Ketika saya melihat Li Jian, semua dagingnya telah berubah menjadi air, hanya menyisakan setengah dari Yuan Shen-nya yang masih menderita akibat racun aneh itu. Li Jian sangat kesakitan dan memohon kepada saya untuk membantunya, dan saya tidak tega melihatnya menderita, jadi saya harus menyetujui permintaannya. Begitu kata-kata Ye Kui meninggalkan mulutnya, pembudidaya suci dari Tanah Suci Kekacauan berteriak padanya, 3 Tanah Suci adalah sekutu, Wu Qinghao tidak akan pernah menyentuh Li Jian. Sekutu, Ye Kui mencibir, Qitian dan Xiao Yisen juga sekutu, tapi mereka masih menghabisi Xiao Yisen. Pembudidaya suci kekacauan menambahkan, itu juga tidak mungkin, Wu Qinghao memiliki karakter yang layak. Ye Kui menyela, sebelumnya, sesepuh klan Yin yang juga mengatakan bahwa Qitian memiliki karakter yang baik. Kamu, pembudidaya suci, dia tidak bisa berbicara. Li Changqing tiba-tiba meraih orang kuat Tanah Suci Kekacauan, menakuti tulang-tulang yang terakhir, tidak semua orang suci cukup kuat untuk melawan orang suci agung. Orang suci dari Tanah Suci Kekacauan panik dan berkata, Saudara Li, jangan impulsif, saya tidak impulsif, saya tenang. Li Changqing menghantamkan telapak tangannya ke dahi orang suci dari Tanah Suci Kekacauan. Pembudidaya dari Tanah Suci Kekacauan, Yuan Shen, hancur dan mati di tempat. Wu Qinghao melukai muridku, maka saya akan menggunakan hidupmu untuk membalaskan dendam Li Jian. Li Changqing berkata dengan suara dingin. Ye Kui tercengang. Setengah kebenaran dan omong kosongnya hanya untuk mengulur waktu, untuk menemukan kesempatan yang menguntungkan dan kemudian menemukan cara untuk kabur. Tak disangka, orang-orang ini benar-benar mempercayainya. Pertama, Xiao Chonglou menghabisi senior ketiga dari klan Yin Yang, selanjutnya Li Changqing menghabisi pembudidaya dari Tanah Suci Kekacauan, dan tiba-tiba, ada 2 pembudidaya Sein yang lebih sedikit. Menarik, jika saya terus bermain-main, apakah akan ada beberapa orang suci yang mati? Saat Ye Kui memikirkan hal ini, pembudidaya suci dari Tanah Suci yang sunyi bertanya, Ye Changsheng, kamu tidak akan memberitahuku bahwa tuan muda keduaku Wang Chong juga mati di tanganmu, kan? Tidak, bagaimana mungkin saya bisa menghabisi Wang Chong? Ye Kui melambaikan tangannya berulang kali dan memandang pembudidaya suci dari Tanah Suci lawas yang sunyi dan berkata dengan raut muka yang menyesal, Wang Chong baik, tapi dia meninggal terlalu tragis. Apakah akan menyenangkan untuk mati dengan cara yang mengerikan? Orang suci dari Tanah Suci lawas yang sunyi itu memiliki pembuluh darah biru yang berdenyut di dahinya. Ye Kui berkata, Wang Chong dan yang lainnya baru saja memasuki sarang naga yang terkubur ketika mereka dikejar oleh kelompok Shen Tianzeng. Dia terlibat dalam perebutan warisan Raja Naga dan dipukuli sampai mati oleh Qitian Xiao Yisen dan trio Shen Tianming. Apa, mayat tuan muda kedua dibiarkan tanpa tulang? Mata pembudidaya suci dari Tanah Suci yang terpencil itu retak saat dia menatap dingin ke arah Xiao Chonglou dan leluhur tertua keluarga Shen. Master klan Xiao, leluhur keluarga Shen, saya akan membiarkan leluhur datang dan berbicara dengan kamu tentang kematian tuan muda kedua. Pembudidaya suci dari Tanah Suci yang sunyi itu merobek kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Ini karena dia jelas bahwa dia bukan tandingan dari leluhur keluarga Shen dan Xiao Chonglou, dan jika dia mendekati mereka untuk meminta penjelasan, ada kemungkinan dia akan dihabisi. Hanya leluhur keluarga Shen dan kepala pelayan tua, Xiao Chonglou, Li Changqing dan Shen Xuan yang tersisa di tempat kejadian. 2 Raja Sage, 1 Sage Agung dan 2 pembudidaya Sage. Yang terbaik adalah memikirkan cara untuk membuat mereka bertarung satu sama lain. Dalam hal ini saya akan memiliki kesempatan untuk kabur, saya hanya tidak tahu di mana Vigorous bersembunyi. Ye Kui masih tidak tahu bahwa Niu Dali telah ditangkap, dan diam-diam menghitung di benaknya.
Ye Changsheng, meskipun putraku diam-diam diserang oleh Qitian, dia akhirnya mati di tanganmu, jadi saya tidak akan melepaskanmu. Xiao Chonglou berkata dengan suara dingin. Li Changqing mengikuti dan berkata, muridku Li Jian juga mati di tanganmu pada akhirnya, Ye Changsheng, kamu tidak akan hidup hari ini. Ye Kui menjawab, itu benar, Xiao Yisen dan Li Jian meninggal di tangan saya, tapi saya juga mengatakan bahwa saya membantu mereka untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Sama seperti kamu tidak menghargaiku, tapi kamu masih ingin menghabisiku, apa maksudmu? Rasa terima kasih dan balas dendam. Saya tidak menyangka, sebagai pembudidaya teratas di Wastelen Timur, kalian sebenarnya sangat tidak masuk akal. Xiao Chonglou mendesis, berhentilah berpura-pura di depanku, jangan mengira saya tidak tahu kalau kamu tidak punya niat baik, pergilah ke neraka. Plak, Xiao Chonglou memukul Ye Kui dengan telapak tangannya. Hentikan, leluhur tertua keluarga Shen mengangkat tangannya pedang Qi dan dengan kejam menebas telapak tangan Xiao Chonglou. Jurus kedua belah pihak bertabrakan dengan suara keras yang menghancurkan bumi. Xiao Chonglou, kursi ini mengatakan sebelumnya bahwa saya akan menghabisi Ye Changsheng, dan tidak ada yang diizinkan untuk menghentikannya. Leluhur keluarga Shen berteriak. Xiao Chonglou berkata, saya tidak akan menghentikanmu, bukankah kamu ingin menghabisinya? Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Leluhur keluarga Shen menyelesaikan kalimatnya dan meraih Ye Kui. Xiao Chonglou sekali lagi menyerang untuk menghentikan leluhur keluarga Shen, berkata saat dia melakukannya, Ye Changsheng menghabisi putraku, saya ingin menghabisinya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam putraku. Leluhur keluarga Shen berkata, Ye Changsheng menghabisi cucuku, saya ingin membalaskan dendam takdir surga. Meskipun keduanya mengatakan bahwa mereka ingin menghabisi Ye Kui untuk membalas kematiannya, mereka berdua mencegah satu sama lain untuk menghabisinya. Ye Kui langsung mengerti bahwa kedua orang ini masing-masing memiliki agenda sendiri. Menghabisinya memang benar, tetapi sebelum menghabisinya, mereka berdua ingin menangkapnya. Leluhur keluarga Shen ingin menangkap saya karena dia tahu bahwa saya memiliki api asing kelas raja pada saya. Xiao Chonglou ingin menangkapku, kemungkinan besar karena dia ingin mengetahui keberadaan warisan Raja Naga. Bertarunglah. Kalian berdua lebih baik bertarung sampai mati agar saya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melarikan diri. Guntur bergemuruh di atas 9 langit dan hujan darah turun. Orang bijak itu jatuh, dan langit dan bumi menangis. Ini adalah penglihatan yang sebelumnya muncul setelah jatuhnya senior ketiga dari klan Yin Yang dan pembudidaya Santo dari Tanah Suci Kekacauan. Di udara, hujan darah diblokir oleh ki sejati yang kuat bahkan sebelum bisa mendekati beberapa pembudidaya suci, dan hanya Ye Kui, yang tertutup hujan darah. Xiao Chonglou, saya berkata kepadamu, saya akan menghabisi Ye Changsheng hari ini. Leluhur tertua keluarga Shen berkata dengan suara dingin. Xiao Chonglou berkata, saya akan menghabisi Ye Changsheng juga, tidak ada yang bisa menghentikannya. Leluhur keluarga Shen berkata, kalau begitu, mari kita lihat siapa di antara kita yang bisa menghabisinya. Kamu tidak bisa menghentikanku. Saat kata-kata Xiao Chonglou jatuh, jubah ungu bergetar. Kekuatan di dalam tubuhnya melonjak seperti lahar mendidih, menyebabkan permukaan tubuhnya mengeluarkan cahaya yang berapi-api, seolah-olah seorang dewa mendekati dunia. Xiao Chonglou berteriak dalam-dalam saat dia meledak dengan kekuatan tempur yang menakjubkan, menghabisi leluhur keluarga Shen dengan satu telapak tangan. Dia mengerti bahwa jika dia ingin menangkap Ye Kui, dia harus menyelesaikan masalah yaitu leluhur keluarga Shen. Telapak tangan Xiao Chonglou sangat berapi-api, memuntahkan cahaya dewa yang bercahaya seperti matahari yang meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Aura yang kuat menutupi area dalam radius 11.000 mil. Saya tidak bisa takut padamu. Leluhur keluarga Shen mengorbankan pedang panjang, dan seketika itu juga, semua orang merasakan ketajaman yang luar biasa yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Li Changqing memimpin Shen Xuan untuk terbang mundur. Kepala pelayan tua keluarga Shen juga mundur dengan tergesa-gesa. Bahkan jika mereka sangat dibudidayakan, mereka tidak dapat menahan niat menghabisi dari dua raja bijak. Untungnya, ketika leluhur tua keluarga Shen dan Xiao Chonglou menyerang,
Mereka berdua dengan sengaja menghindari Ye Kui karena mereka mengerti bahwa tingkat kultivasi Ye Kui terlalu lemah dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan diguncang sampai mati oleh niat menghabisi mereka yang kuat. Xiao Chonglou merasakan niat menghabisi yang menakutkan dari bilah pedang senior keluarga Shen, dan matanya sedikit tenggelam sebelum dia mengayunkan telapak tangannya untuk menyongsongnya, secepat dan sekeras elang yang menghantam langit yang panjang. Dengan satu pukulan telapak tangan, kekuatan yang kuat seperti ombak laut yang terangkat, luas dan membengkak. Leluhur tertua keluarga Shen dengan cepat menebaskan pedangnya, membelah langit dan membelah bumi. Cahaya dewa meletus, seolah-olah langit meledak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Keduanya terus bertabrakan, seperti dua meteor yang saling menabrak, dengan cepat dan dahsyat. Meskipun mereka berdua dengan sengaja menghindari Ye Kui dengan ki pemusnah mereka, Ye Kui masih membuat Yuan Shen-nya bergetar seolah-olah akan hancur kapan saja. Kutu kupret, pertarungan Raja Sage terlalu menakutkan, ini sudah tidak benar untukku. Ye Kui tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ini karena jika leluhur keluarga Shen dan Xiao Chonglou telah habis-habisan, maka formasi pertempuran Raja Agung pasti sudah lama muncul, tetapi sekarang, formasi pertempuran Raja Agung belum muncul. Begitu, kedua orang ini belum meledakkan kekuatan mereka yang sebenarnya, tapi sedang menguji satu sama lain. Ye Kui mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Dia tidak ingin leluhur keluarga Shen dan Xiao Chonglou saling menguji satu sama lain. Dia ingin kedua raja bijak menyerang dengan cepat dan lebih baik menghabisi satu sama lain. Ye Kui memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Leluhur tua keluarga Shen, pedangmu barusan terlalu lemah dan kecepatan keluarnya terlalu lambat. Apakah kamu belum makan, atau kamu sudah tua? Klan Master Xiao, berhentilah mencoba, gunakan sedikit kekuatan dan habisi leluhur keluarga Shen. Ye Kui mengoceh terus-menerus. Dia tidak bisa melihat lintasan serangan kedua pria itu sama sekali. Dia juga tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya berada di atas angin, jadi dia benar-benar berbicara omong kosong. Dia hanya melakukan ini karena dia ingin kedua raja bijak bertarung untuk hidup mereka sesegera mungkin. Kamu diam. Sebuah pedang menebas dari leluhur tertua keluarga Shen, dan dada Ye Kui tertusuk, mengirimnya terbang 10.000 meter jauhnya di tempat. Leluhur keluarga Shen tidak mencoba menghabisinya, jika tidak, jika pukulan itu mendarat di Yuan Shen-nya barusan, Ye Kui pasti akan mati. Secara kebetulan, Ye Kui mendarat tepat di depan Shen Xuan setelah dikirim terbang. Ketika Ye Kui melihat senyum muram Shen Xuan, dia merasa tidak enak. Bocah ingusan, kamu sudah tamat. Shen Xuan membalikkan tangannya dan akan menamparkan Ye Kui di tanah. Bersambung.